Kalau kamu ngerasa nggak produktif atau nggak nambah-nambah wawasan atau kamu ngerasa nggak happy, mungkin kamu butuh no phone day alias hari tanpa handphone. Nah, ini aku mau cerita pengalaman pribadi ya. Sebenarnya kan kita tuh punya handphone tuh tujuannya untuk bisa jadi lebih produktif, uh, dengan adanya aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita kan, terus kecanggihan-kecanggihan yang ada di handphone. Kemudian untuk kita jadi tambah wawasan lewat info-info yang seabrek-abrek di handphone. Terus juga yang ketiga untuk kita jadi lebih bahagia lewat hiburan-hiburan yang ada di handphone. Nah, tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya gitu. Jadi aku mikir, ini apa yang salah ya? Ternyata salahnya itu adalah bahwa aku terlalu terikat dengan handphone, tiada hari tanpa handphone, atau bahkan seharian sama handphone gitu. Dan yang jadi masalah adalah bahwa ternyata bukan aku yang mengendalikan handphone, tapi handphone yang mengendalikan aku gitu. Jadi aku pikir tuh solusinya apa kira-kira. Beberapa waktu belakangan ini kan kita akrab dengan istilah jaga jarak gitu ya. Jadi aku terpikir, kenapa aku gak jaga jarak nih dari handphone gitu. Jadi awalnya tuh aku mulainya dari hitungan jam gitu, misalkan 2 jam, 3 jam. Memang nggak mudah juga sih untuk bisa jaga jarak dengan handphone, tapi karena aku juga pengen ini harus harus apa ya, harus ada yang dilakuin nih biar nggak kayak gini terus gitu. Jadi aku coba per jam-jam dulu gitu kan, misalkan 2 jam, terus nanti balik lagi gitu. Akhirnya sampai aku bisa yang sehari, 2 hari gitu, bahkan seminggu. Nah, yang aku rasakan saat aku tuh beneran jaga jarak dari handphone alias no phone day gitu ya, seharian nggak megang handphone, itu aku ngerasa kayak ada beban yang terangkat dari aku, kayak lebih nyaman aja, kayak bebas gitu. Karena kan sebenarnya kalau dipikir-pikir dulu tuh nggak ada handphone, orang bisa hidup dengan baik-baik aja juga kan gitu. Jadi kenapa enggak kita coba beberapa waktu gitu, kita ambil waktu untuk no phone day. Buat teman-teman misalkan yang memang pengen coba no phone day ini, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurutku ada 2 sih, dan yang paling penting itu yang pertama, bahwa kita harus lihat dulu nih, perhatikan dulu hari itu apakah kita punya tugas atau jadwal tertentu atau janji yang menuntut kita untuk pakai handphone gitu. Jangan sampai gara-gara kita pengen no phone day akhirnya ada jadwal atau tugas yang terbengkalai. Terus yang kedua, tapi ini sebenarnya bukan hal yang teramat penting ya, cuma aku kadang lebih suka no phone day itu saat aku bersama orang-orang yang biasanya aku pengen tahu kabar mereka gitu. Jadi kan kalau aku udah sama mereka ya udah aku udah tahu kabar mereka gitu. Jadi aku lebih enak no phone day-nya. Saat kita no phone day terus kita ngapain? Pertama itu adalah walking alias jalan gitu ya, berjalan. Dan biasanya ini akan natural aja gitu, kita karena udah nggak pegang handphone, kita tuh benar-benar merasa oke, keluar dari dunia maya dan benar-benar di dunia nyata. Jadi kita kayak lebih sensitif, lebih peka, lebih perhatian sama sekitar. Terus misalkan nanti, oh ini kayaknya cuacanya enak nih untuk jalan, ya udah kita jalan gitu. Jalan itu bisa berarti beneran jalan kaki atau riding something gitu, bicycle, motorcycle atau apapun, atau bahkan liburan gitu. Dan sebenarnya memang ini lebih aku pribadi, aku saranin di liburan gitu. Jadi beneran liburan itu nggak terganggu, nggak terdistraksi sama apapun gitu. Itu bener-bener no phone day di hari libur itu lebih oke. Terus yang kedua juga teman-teman bisa coba cooking. Jadi misalkan ada yang emang suka masak atau sekedar plating gitu ya, jadi bukan kita yang masak tapi kita plating aja, bikin jus misalkan, bikin salad, hal-hal yang sederhana aja. Terus juga yang ketiga, reading. Jadi buat teman-teman yang memang dasarnya suka baca itu, misalkan TBR-nya udah numpuk ya udah bisa mulai dibaca gitu kan. Atau yang sama sekali memang nggak pernah hobi baca, bisa dicoba tuh. Nah kalau ada reading berarti ada juga writing kan, teman-teman bisa coba menuliskan apa aja. Kalau aku sih lebih suka itu yang pakai pulpen, pensil, kita nyentuh kertasnya, pensilnya itu akan beda dengan kita misalkan ngetik. Walaupun itu juga nggak apa-apa sih, asal benar no phone day ya. Bisa dicoba juga crafting. Crafting itu buat aku artinya adalah creating something gitu ya, kayak bikin karya ya, misalkan dengan melukis, menggambar, terus juga nempel-nempel yang bisa jadi karya, atau juga bikin sesuatu dari kertas origami, apapun itulah. Kemudian bisa dicoba juga adalah talking, dan ini yang paling penting sih menurut aku, karena kan sebenarnya kalau kita mau jujur, selama kita sama handphone tuh kita
kalau ngobrol ke siapapun tuh agak kurang fokus ya, misalkan nggak sempat ngelihat mata orang lawan bicara kita, kemudian kadang juga sambil lalu aja dengernya karena tetap fokusnya ke handphone. Jadi saat kita beneran no phone day itu, di no phone day itu kita tuh bisa fokus dengerin lawan bicara kita. Dan coba teman-teman nanti bisa rasain bedanya saat kita ngobrol dengan orang di saat bersamaan handphone kita aktif dan saat kita ngobrol dengan orang di saat handphone kita off gitu. Itu benar-benar rasanya beda, kayak kita itu benar-benar full hearted, sepenuh hati gitu ngobrolnya. Apalagi tuh kita ngobrolnya ke orang-orang terdekat kan, kayak misalnya ke pasangan, ke orang tua, ke anak, ponakan, kakak, adik, itu benar-benar jadi bondingnya tuh lebih dapet, lebih yang oh iya ini keluarga aku gitu, maksudnya lebih ngerasa pokoknya beda gitu. Saat ngobrolnya itu benar-benar ngerasain bahwa ini kita emang lagi ngobrol gitu, lagi bicara, beda dengan yang sambil lalu. Oke, itu ngobrol ke orang. Dan bisa juga sebenarnya self talk, ngobrol ke diri sendiri. Maksudnya kita kayak evaluasi, kita tuh ngapain aja ya selama hidup, terus kita pengen apa lagi, terus kira-kira apa yang kita bisa lakuin untuk kita dapetin apa yang kita mau gitu. Jadi benar-benar deep talk gitu, ngobrolnya dalam, baik itu dengan diri sendiri atau juga dengan orang-orang sekitar. Itu akhirnya setelah no phone day-nya berakhir kan kita balik lagi tuh ke handphone, karena kan sebenarnya kita nggak bisa juga lepas dari handphone kan, apalagi buat teman-teman yang memang kerjaannya itu sangat berkaitan dengan handphone. Tapi minimal saat kita balik lagi ke handphone, kita tuh udah dengan mindset yang baru, mindset yang dimana kita tuh ngerasa kita lah yang harus mengendalikan handphone, bukan handphone yang mengendalikan kita. Saat kita nanti balik lagi ke handphone, kita jadi menganalisa lagi 3 tujuan yang aku sebutin di awal tadi. Mungkin teman-teman punya tujuan yang lain lagi, tapi buat aku punya handphone itu adalah dengan 3 tujuan tadi. Yang pertama, apakah dengan handphone itu kita lebih produktif? Nah, kita bisa analisa aplikasi-aplikasi yang aku punya di handphone, terus aktivitas aku di handphone tuh beneran bikin aku produktif atau enggak. Kalau misalkan dirasa kayaknya aplikasi ini bikin aku menunda-nunda kerjaan, berarti ini bisa nih dihapus. Atau misalkan kita belum bisa nih menghapus karena kita udah sadar nih bahwa dia unfaedah gitu lah ya, tapi belum bisa nih dihapus karena masih gimana pun masih perlu juga gitu. Ya udah, jangan dihapus dulu, tapi setidaknya kita udah aware, udah sadar bahwa itu nggak perlu. Itu udah satu pencapaian. Terus yang kedua adalah apakah dengan berhandphone kita itu menjadi orang yang bertambah wawasannya. Nah, ini kita juga bisa analisa sendiri, misalkan akun-akun yang kita follow, terus konten-konten yang kita tonton, terus berita-berita yang kita baca, apakah memang menambah wawasan kita atau hanya menambah kekhawatiran, menambah kegelisahan, bikin galau segala macam. Ini kita bisa analisa sendiri, kayaknya nih akun aku harus unfollow nih. Atau bahkan misalnya kita jadi tahu, oh iya aku sekarang lagi butuh tahu tentang ini, berarti akun apa ya yang aku bisa follow gitu. Jadi nggak selalu menghapus juga. Terus yang ketiga adalah apakah saat aku berhandphone tuh aku tambah bahagia gitu, tambah happy gitu dengan melihat apa yang diposting orang, pencapaian orang, keadaan orang segala macam, bikin iri kah, bikin sakit hati kah, bikin minder segala macam. Nah, itu kita bisa analisa lagi. Aku perlu nggak sih follow si ini, baik itu artis, teman atau siapapun. Dan bukan berarti saat kita nggak follow teman kita terus kita jadi nggak temenan, kan nggak juga. Jadi itu masing-masing kita aja yang lebih tahu apakah dengan follow dia aku tambah happy, atau misalkan kita saat nonton YouTube nih, konten YouTube, kita sadar itu kita nggak nambah wawasan nonton itu, tapi di lain sisi kita tahu bahwa saat nonton itu kita ngerasa kita happy gitu, kayak penat hilang, kayak dia lucu aja nih, aku suka gitu. Ya udah, berarti ada satu poin yang kita bisa ambil dari kontennya, bahwa dia entertaining gitu kan, menghibur kita. Nah, ya udah, berarti kita bisa tuh tetap nonton itu gitu. Tapi misalkan ada teman lain yang dia orang-orang bilang happy nonton konten si ini, tapi kok aku biasa aja ya, sementara ada konten yang agak ada manfaatnya gitu di atasnya, tapi aku malah ngerasa happy lihat itu. Ya udah, berarti lihatnya ke situ. Benar-benar analisanya itu adalah personal. Nah, jadi kalau udah 3 ini kita dapat, bahwa dengan berhandphone kita jadi makin produktif, kemudian nambah wawasan dan jadi
lebih happy, berarti kita udah berhandphone dengan bijak insya Allah. Thank you for watching. Semoga bermanfaat ya.